membahas Israel, ya update ya saudara ya, akhir konspirasi PBB dan Hamas yang melibatkan Indonesia saudara ya. Saudara, akhirnya staf-staf PBB mulai bermunculan saudara ya, yang terlibat dengan Hamas. Jadi nampaknya ya kalau kita ikutin ya, kalau kita ikutin urutannya saudara, gini saudara. Ternyata konspirasi itu mulai sejak 7 Oktober, sebelum 7 Oktober, ya, dan kita melihat ada konspirasi besar di sana, saudara ya. Ada konspirasi. Siapa saja yang terlibat, saudara? Satu, yang jelas Hamas. Dua, Iran. Ya, tiga, Lebanon. Ya, Hizbullah ya. Empat, Houthi, Yaman. Saudara lihat, ya, sentranya adalah Hamas karena Hamas adalah pahlawan juang Islam. Ya, yang kelima adalah Indonesia, saudara. Yang keenam, ya adalah PBB. Ini adalah konspirasi. Ya, yang ketujuh adalah universitas di Amerika. Kemarin ya, MIT segala macam itu ya, Columbia University dan segala macam itu ya. Saudara lihat, saudara ada yang ketinggalan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya saudara, senator partai senatornya Demokrat ya saudara ya. Senator Demokrat ya saudara ya. Apalagi saudara, 1, Hamas, Iran, Lebanon, Houthi, Indonesia, PBB, Universitas Amerika, senatornya Partai Demokrat. Wah ini ngeri sekali saudara. Ini konspirasi besar saudara ya. Media kemarin apa saudara? BBC ya saudara ya. BBC. Ya yang menjadi ujung tombaknya ini kan BBC dan media, tentu media Timur Tengah ya. Al Jazeera segala macam itu ya, TRT ya, media BBC itu teman media asing BBC, TRT, Al Jazeera. Ya ini media-media yang luar biasa saudara, yang media Indonesia, ya media Indonesia saudara ya. Media ini penting ya saudara. Jadi ada konspirasi besar ya di Israel yang perang tanggal 7 Oktober ya. Ya. Hamas ya yang merupakan ujung tombak atau pahlawan juang Islam. Iran, Lebanon, Houthi ya, Indonesia, PBB, Universitas Amerika, senatornya Partai Demokrat ya, dan media-media besar BBC, TRT, Al Jazeera dan media-media Indonesia saudara. Ngeri ya saudara ya. Ini adalah sebuah skenario besar ya untuk menegakkan khilafah di muka bumi saudara. Ini adalah upaya terakhir menegakkan khilafah di muka bumi. Sayangnya gagal, saudara ya. Sayangnya gagal. Ya, saudara lihat, sebelum tanggal 7 Oktober, ada banyak sekali, sebelum 7 Oktober, ada, sebentar ya. Jadi sebenarnya acara ini 7 Oktober ini sudah diketahui. Tanggalnya bukan tanggal 7 Oktober, tapi gerakannya ya saudara ya. Gerakannya. Itu sudah diketahui dan diinformkan kepada Israel saudara. Ya, Mesir yang bilang ya, oleh Mesir. Jadi pergerakan ini sudah diketahui, hanya tidak dikasih tahu tanggal 7. Namun saudara, ya
Yang tidak dinyangkakan adalah korbannya yang begitu besar, saudara. Yang gerakan ini sudah diketahui, konspirasi ini sudah diketahui, saudara. Ya, tadi ya beberapa negara tadi. Bentar, kita balik dulu ya. Kita kasih konspirasi besar. Konspirasi akhir ya. Judulnya konspirasi Hamas PBB dibongkar. Ini sudah diketahui. Konspirasi dan rencana, ya rencana ini sudah diketahui. Mesir. Dan diinfokan kepada Israel. Tetapi Israel menolak, saudara ya. Israel nggak mau. Satu, kemungkinan kesengajaan. Kalau menurut ininya beberapa opini yang muncul dari tempat ini ya, saudara ya. Kesengajaan. Jadi memang sengaja sama Benyamin Netanyahu sekalian buat membasmi Hamas, sekalian buat mempertahankan posisinya dia karena saat itu terjadi Benyamin Netanyahu sudah menghadapi ini ya, saudara, sudah menghadapi masalah besar. Kemudian ya, sebelum tanggal 7 sudah ada perjanjian damai, perjanjian kerjasama ya, saudara ya. Indonesia Israel, saudara. Indonesia dan Israel. Yaitu melalui pemerintahan Jokowi dan Prabowo ya, saudara ya. Prabowo. Ya, saudara ya, ini faktanya. Tetapi Hamas nggak mau, saudara ya. Hamas melihat, waduh, kacau nih kalau begini nih. Jadi maunya Jokowi, ya pokoknya kita tetap jalan damai, nanti kita melalui jalur diplomasi yang lain, saudara. Tetapi Hamas tahu, Hamas mencium gelagat antara ini Indonesia-Israel ini, maka didului, saudara. Maka meletuslah. Ya, tanggal 7 Oktober. Peristiwa 7 Oktober ini sebenarnya Hamas nggak koordinasi dengan yang lainnya, saudara. Dia jalan sendiri. Ya, kemarin kita sudah bahas juga ya. Dan kita nggak usah tengok lagi ya. Ini Hamas tanpa koordinasi. Ya, tanggal ini ya di D-nya ini maju dari yang sebetulnya sudah direncanakan di tanggal lain, saudara ya, dan dengan cara yang lain. Tapi akhirnya Hamas jalan sendiri ya tanpa koordinasi. Yang penting mereka pede bahwa ke-8 ini tadi ya, ke-8 pihak, 9 konspirasi ini, 9 bagian ini pasti akan setuju, saudara. Maka meledaklah peristiwa tanggal 7 Oktober, Hamas jalan, terjadi dari situ pembunuhan, pemerkosaan, ya, penyanderaan. Ya, pembunuhan, pemerkosaan, dan penyanderaan. Yang tadinya hanya serangan saja. Tetapi kemudian berbalik, saudara ya, inilah kesalahan fatal. Inilah fatal, saudara ya. Kalau kemarin terjadi hanya pembunuhan saja, serangan besar-besaran, sebetulnya nggak fatal, saudara. Karena sudah disiapkan ini. Pasti mereka menang. Di atas kertas, mereka nggak mungkin kalah, saudara. Pasti menang, ya. Tetapi karena terjadi pemerkosaan dan penyanderaan, ya maka ini kesalahan fatal, saudara. Kesalahan fatal dan bahkan penyanderaan ini tidak terkoordinir. Jadi dibagi beberapa tempat, ada yang disandera di sini, di kelompok ini. Jadi Hamas itu kelompoknya banyak, saudara ya. Ada yang kelompok ini, ada yang kelompok itu. Wah, ini kacau sekali nih sekarang nih. Ya, kita balik lagi. Ketika mereka menyerang Hamas, ya, meledak, saudara ya, tanggal 7 Oktober. Maka Iran ikut meledak, Lebanon ikut-ikutan, saudara. Houthi ikut-ikutan. Nah, ini ya. Wah, ini skenario perang, saudara ya. Mereka ini skenario perang. Ya, inilah 1, 2, 3, 4 ini adalah bagian perang. Perang fisik.
konvensional. Maunya ya perang seperti itu, saudara, maunya ya. Maunya perang seperti itu, perang konvensional, jeder begitu kan maunya. Tapi Hamas ini jalan sendiri, saudara. Kenapa? Karena panik Indonesia ada perjanjian ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, saudara. Israelnya merangsek terus ya. Nah, apalagi tambahan kemarin saya ada di Haifa segala macam ruwet pokoknya, saudara ya. Kita kemarin bikin propaganda terus ya kan. Ya, panas sih Hamas ini, saudara ya. Hamasnya panas, dia jalan dulu, ditinggal Iran, Lebanon, Houthi ditinggal, tapi akhirnya tetap terjadi perang fisik konvensional. Nah, yang kesalahan Hamas adalah apa, saudara? Terjadi pemerkosaan dan penyanderaan. Itu kesalahannya, saudara. Ya, kemudian maka Indonesia mulai dengan propaganda, ya. Indonesia propaganda, ya kan? PBB membela Hamas, saudara ya. Universitas-universitas dikerahkan untuk demo, saudara ya, di Amerika, di Inggris ya, saudara, di Belanda gagal, saudara ya, di Eropa gagal semua, cuma di Inggris saja kemarin ya, brutal ya. Tapi wah, ini bumerang semua nih, saudara ya, yang di nomor 7 ini jadi bumerang, ya, nomor 7 ini jadi bumerang, saudara ya. Lalu senator Demokrat ya, 100 orang, berapa orang senator kemarin ya, 49 ya kemarin ya, 49 orang senator udah pernah kita datanya udah pernah kita tampilkan juga di sini, saudara ya. Coba ya. Jadi senator Demokrat ini udah kita bongkar semua yang siapa saja ya, saudara ya. Si Tlaib CS itu ya, si Tlaib CS itu ya. Wah, ternyata dia juga mengasut. Kemarin terbongkar Universitas MIT segala macam, ternyata nerima sogokan, saudara ya. Terbongkar. Nah, ini sekarang ya, yang sudah terbukti ya. Terbukti. Ya, MIT, Harvard, ya, dan CS ya, ternyata terima suap dari Qatar. Ya, dalam hal ini tentu saja Hamas, saudara, uangnya dari Qatar, saudara ya, dan orang-orang Hamas kan bersembunyi di Qatar. Terbukti. 2, senator Demokrat ternyata menerima kunjungan Hamas, ya kan, di rumahnya. Ya. 3, BBC melakukan blunder ya, dan meminta maaf karena memberikan informasi yang salah terus ya, saudara ya, BBC ini ya. Wah, ini BBC ini error sekali ya, BBC ya. Ini kan corongnya. Kalau TRT aja share, kan nggak usah di sini lagi. Ya, ini faktanya, sudah terbukti, saudara ya, yang sudah kebongkar. Ya, dari awal saya sudah bilang ini ya, wah kebongkar semua nih ya. MIT, Harvard, CS itu ya, senator Demokrat segala macam, terus demo Palestina rusuh tanpa bendera Amerika dan Inggris, saudara ya. Jadi demo itu mereka nggak bawa bendera Amerika, nggak bawa bendera Inggris, saudara ya. Jadi wah, ini menimbulkan kemarahan, keblunderan semua ya, menjadi keblunderan bagi blunder, saudara ya. Justru ini menjadi blunder bagi mereka sendiri, saudara, dan rusuh, saudara ya. Wah, ini jadi demo rusuh, akhirnya menimbulkan apa, saudara, anti-Islam, gerakan anti-Islam. Jadi terutama nomor 4 ini, wah ini fatal sekali, saudara. Inilah yang membuat Islam hancur ya di Amerika dan di Eropa, saudara. Membuat Islam hancur di Eropa dan di Amerika dan di seluruh dunia. Saudara tahu nggak akibatnya? Gara-gara demo-demo Hamas ini yang berat sebelah, yang benar-benar terjadi ya, yang bereaksi, saudara, di Indonesia. Ya, Indonesia, bentar ya. Aku nggak mau nih. Ya, di Indonesia.
yang bereaksi nggak cuman saya, saudara ya. JPZ jelas ya, saudara ya. 2, Ibu Koni. 3, Pak Ponto. Oh iya, saudara, fakta Israel tentunya ya. Bu Monik ya, selalu, saudara. Nah, ini corong ini udah cukup kenceng, saudara ya. Corong ini kenceng sekali, mengedukasi, melawan, ya. Sehingga ya kan, saudara, jadi bumerang kan? Bumerang bagi, ya kan, media nasional, ya, bumerang, ya kan? Kita mematahkan semua, ya kan? Mereka mau apa saja semua kita patahkan, cerita semua. Setiap kali media bilang apa kita hajar di sini, media bilang apa hajar sini, sampai pokoknya udah capek dah mereka deh, udah nggak laku dah ceritanya, Bu. Ya kan? Yang terjadi akhirnya apa, saudara? Akhirnya isu Islam, isu agama tidak laku dalam pilpres, saudara. Itu dampaknya, saudara. Dampaknya isu agama nggak laku karena mereka lagi jaga masalah Palestina dan ya kesalahan dari Palestina apa, saudara? Kesalahannya, kesalahan dari Hamas dan kroninya. Yang paling satu fatal adalah penyanderaan dan pemerkosaan. Di dalamnya ada anak, ya, 1 anak kecil, 2 ada bangsa lain, saudara. Bangsa lain itu disandera. Ini semua di luar skenario mereka. Ya, saling kedua adalah blunder suap, ya kan, suap universitas. 3, blunder apalagi, saudara? Blunder media, ya, blunder media. 4, terutama dimulai dari BBC yang mulai kacau ya, saudara ya. Kemudian 4 dengan PBB yang berat sebelah dan semua kejahatan Hamas dibuktikan oleh Israel, oleh IDF, dan Hamas nggak bisa menunjukkan sebaliknya, saudara. Ya, terus demo rusuh, demo Palestina rusuh, saudara. Beda banget ya, demo pro Israel tuh rapi banget, demo pro Palestina rusuh banget, saudara. Dan yang lakukan semua demo Palestina di Amerika, rai kaprukan kabeh, saudara, rai Arab kabeh, saudara. Rai kaprukan kan, rai Arab kan. Arab kan ngeliat Arab kan pengen ngapruk, saudara. Ya kan, rai kaprukan, ya kan. Nah, demo rusuh, rai kaprukan, saudara. Rai Arab, ya kan, rai kaprukan Arab. ABCD, Arab Leduk Sumur Dawa. Nah, itu ruwet, saudara, ya kan? Akhirnya ini menjadi bumerang. Ini semua menjadi bumerang. Apalagi ada suap segala macam ya. Wah, gila, saudara ya. Masih ya, ke-6 ada suap di universitas, ya kan? Wah, kacau semua, saudara ya. Kacau. Terus terjadi apa, saudara? Pembajakan kapal komersial oleh Houthi. Wah, ini kacau semua, saudara. Jadi rencana semula yang seharusnya itu dikerahkan, PBB memberangus Israel, Indonesia yang menggonggong seperti asu kayak asu edan, saudara. Indonesia ini kan menggonggong seperti asu edan. Kalau nggak bisa semua, saudara. Bahkan media Indonesia sudah sedemikian rupa ngapusinya. Wah, bener-bener ya, nipu-nipu bener-bener. Goblok bener kalian itu sama media Indonesia ya, saudara ya. Nggak bisa, saudara. Nggak ada yang mempan semua.
Rencana itu semua berantakan semua, hanya dalam sekejap diporak-porandakan, Israelnya tambah edan, saudara. Tambah berani, tambah di atas angin. Apalagi kemarin sidang di Den Haag, di Den Haag, nggak bisa apa-apa, nggak membuktikan apa-apa, justru dibalik semua barang buktinya, ya kan? IDF punya barang buktinya semua. Wah, habis saudara. Mau apa lagi? Mau kasih sanksi, nggak takut. Bahkan kalau mereka mau curang pun pengadilan internasional, nggak takut, saudara. Onangan ya, UNRWA, saudara ya. Ternyata ini Hamas semua, saudara. Hamas semua. Wah, PBB bener-bener ditelanjangi, ya. Waduh, sebenarnya ya. Konspirasinya semua itu dibongkar, semua dipermalukan, saudara. Itu masih Guterres kalau nggak ditelanjangi, nggak diarak, saudara ya. Disunat lagi titiknya itu kudu diarak ya, saudara ya. Itu mah kalau nggak bunuh diri mah itu orang nggak punya harga diri, saudara. Kalau saya jadi Guterres mah udah bunuh diri itu saya, saudara ya. Ya si Guterres itu mah ya, Guterres ya. Guterres ini ya, ya tidak punya titik ya, tak punya titik. Guterres sudah nggak punya titik, PBB udah nggak harganya lagi, saudara. Karena sudah nggak bisa, iya bravo ya, Israel hebat sekali ya bisa bongkar dana UNRWA, sampai semua aliran dananya bisa dibongkar semua sama Israel ya. Nggak bisa, sekarang dipermalukan saudara sama Israel. Israel tambah berani, diratain sekarang siapa yang berani coba. Ya, oleh media Indonesia yang Anda dengar kan katanya Biden katanya sudah pecah kongsi dengan Israel. Katanya masih baik-baik saja. Biden berani pecah kongsi dengan Israel, saudara. Partai Demokrat habis itu, saudara. Habis itu Partai Demokrat itu kalau berani pecah kongsi dengan Israel, kalau Amerika pecah kongsi. Lihat ya, kan kemarin saya bilang Prabowo, ya kan pasti menang. Makanya kita tiba-tiba membalik, kita bela Prabowo bisa-bisan kan. Ya kan? Kenapa kita bela Prabowo? Karena dia waras otaknya, saudara. Dia berani membuka diplomasi dengan Israel. Ya kan? Terus, si siapa itu? Kalau Anda lihat, Amerika, Donald Trump, terang-terangan ya, dia pro-Israel. Biden mah masih malu-malu kucing, makanya kalah ini. Yang ini 2024 ini Biden selesai, saudara. Ini Donald Trump, ya Putin, Prabowo, ya. Wah, ini ngeri, saudara ya. Hal ini ya yang membuat akhirnya menjadi bumerang. Maka Islam ya di seluruh dunia kolaps, saudara. Ya kan? Terjadi anti-Islam kan? Terjadi anti-Islam, saudara. Karena kelihatan sekali, udah kelihatan. Jadi orang lihat, wah Islam, wah Islam. Bahkan orang-orang bule yang tadinya takut jadi berani, saudara. Karena udah kelewatan sekali. Yang tadinya takut jadi berani. Ya, bahkan dibahas isu di Inggris ya. Dibahas isu di Inggris ya, sama Eropa ya. Tentang mereka mereview namanya. Review multikulturalism. Mereka tadinya membangga-banggakan ya tentang review multikulturalism. Oh iya, yang dimasuk multikulturalisme itu bukan dengan Buddha, dengan Cina, dengan India, saudara. Tapi dengan apa? Dengan Islam, saudara. Multikulturalisme itu dengan Islam, ya. Oh, dengan India, dengan Cina, nggak ada masalah, saudara. Mereka tidak pernah masalah dengan India, dengan Cina. Masalah mereka dengan Islam, ya. Kenapa saudara biadab ini agama ini? Agama biadab. Ya, saudara ya. Eropa, ya. Dia dengan Cina. Oke, ya, dengan India. Oke, dengan Afrika. Oke, dengan Islam dan Arab. Tidak oke, saudara. Multikultural. Tapi dengan ini biadab, saudara. Tidak bisa. Karena ini memang adalah negara bangsa yang biadab. Islam ini kan menjadi sebuah bangsa yang biadab.
Turkinya aja udah nggak mau disebut Arab lagi, saudara. Dulu Turki disebut Arab, sekarang udah nggak mau, saudara. Ya kan? Turki disebut Arab dulu bangga ya, sekarang udah nggak mau. Mesir dulu disebut Arab, sekarang nggak mau, saudara, disebut Arab. Ya kan? Gila ya, saudara ya. Anda bisa bantah saya, tak kasih 10 juta rupiah tuh orang-orang Islam yang bisa bantah saya. Kalian para pecinta Palestina, silakan masuk. Six Wing, thank you Six Wing. Oke, gitu saudara ya, ini pengantar dari saya. Jadi hari ini kebongkar semua ya saudara. Oh ya, kita tampilkan video dulu ya. Tampilkan video dulu saudara. Ini ya. أنا فاهم إنه الوضع مزري، أنا فاهم إنه الوضع مزري. الوضع مزري الناس الصابونات عشان تبقى فاهم الناس ماسكه المساعدات كمان حراميه. ليش المساعدات حراميه؟ يعني في هناك عناصر حماس اللي عم ياخذوا من هذا الاكل من المساعدات الإنسانية. أكيد ما هم وين حماس وين موجودة وين بتكون موجودة بتخرب. Ini penduduk Gaza ya. Iya, Hamas itu pencuri semua. هذا المكان هو للمساعدات الإنسانية، يعني يجب عليهم أعطاء الغذاء إلى المدنيين. شو دخل حماس هناك؟ ما هو حماس يا سيدي العزيز، حماس حاطة إيدها على كل حاجة عشان تبقوا أنتم فاهمين. حماس حاطة إيدها على موظفين الوكالة هم. Hamas ya ada di UNRWA administrasi. Ya bahkan dia manage UNRWA itu di bawahnya Hamas. UNRWA itu PBB ya saudara ya. القيادات في رئاسة الوكالة هم المسؤولين في الجمعيات، هم المسؤولين في هان وهان. من يوم ما مسكوا البلد هم ماسكين كل حاجة لها سيطرة على البلد. يعني ما عم يعطوا المدنيين ولا أي غذاء؟ بيعطوا خصاتهم بالأول. وانتم يعني جربتم تحكوا مع الوكالة وتقولوا لهم هذا الشيء، يعني مسؤولين الوكالة مع مين مسؤولين اللي بيحكي مسؤولين الوكالة كمان عم يتعاملوا مع حماس؟ سيدي موظفين الوكالة هم حماس. Kamu udah bicara dengan PBB belum ya? PBB-nya aja Hamas ya bilang ya si warganya. موظفين الوكالة هم حماس؟ هذه حاجة بعيدة عنكم، بس هي أكيد لا أكيد مش بعيدة عنكم. اللي ماسك يعني رؤساء الأقسام أو القيادات المناصب هذه في الوكالة هم نفسهم من أعضاء حماس. Nah, saudara ya, sudah lihat ya. Sementara media Indonesia ya, rekap Israel Hamas, IDF tembaki warga Palestina yang antre bantuan. Petugas PBB jadi ikut korban. Enggak ya. Jadi cerita ini saudara ya. Nah, saya sepertinya harus setengah ya. Anda lihat ya. Sebagai pembunuhan yang pengecut yang dimaksudkan untuk mengganggu distribusi bantuan. Hamas mengidentifikasi satu lagi dari 5 orang yang tewas sebagai kepala Komite Darurat Rafah bernama Nidal Al-Sheikh Aid. Bantuan Utama PBB untuk Palestina atau UNRWA mengatakan salah satu fasilitasnya telah diserang di Rafah, sebuah wilayah di Gaza Selatan, di mana lebih dari separuh penduduk Gaza berlindung di sana. Setidaknya satu anggota. Ya, saudara ya. Jadi katanya ini adalah serangan. Selamat malam pemirsa. Ya, serangan dari Hamas, saudara. Apa IDF yang nyerang? Nah, dibalik-balik ya, saudara ya. Nah, padahal, saudara, lihat ya, kalau media-media luar negeri bilang Hamas commander took over UNRWA Rafah at facility. Bukan ya, saudara ya. Ya, jadi UNRWA bilang 22 anggota dibunuh oleh IDF, saudara ya. Nah, menurut klaimnya dari ini ya. Nah, ini UNRWA ini ya Hamas itu sendiri, saudara ya. Tapi kalau Anda melihat judulnya Israel Acknowledge ya. Jadi ternyata
Dan ya, Israel sendiri menolak ya. Oh, sorry, bukan kita yang melakukannya. Ya, 31.000 ya, saudara ya. Gila ini ya. Ini terbanyak sejak perang itu ya, sejak perang tahun 73 ya, saudara ya. I saw the reports of the strike today on the UNRWA facility. And first and foremost, Kecepatan ya. our condolences go out to the families and loved ones of those who apparently lost their lives in this strike. I don't know the details of what happened. I do know, based on what we've heard from the Israeli government, that the IDF is investigating, the Israeli Defense Forces are investigating this incident. And of course, we will look closely to see what that investigation produces. The Israeli military, the Israeli government have a responsibility and an obligation to do everything possible to ensure that the humanitarians can do their jobs. And among other things, that means making sure that if there's a humanitarian facility that's clearly identified, it's not struck. It means making sure that if there's a supply mission, a convoy, trucks going to a particular place at a particular time, that the Israeli military does everything possible to ensure its security. Ya, saudara ya. Ditolak ya sama Israel ya. Wah, serem ya. Tangkepin ya, yang demo-demo Palestina tangkepin ya. Mampuslah kau sekarang. Dia dulu orang Amerika. Gebukin aja Pak, gebukin Pak. Aduh, gebukin aja itu ya. Ini Pak Teddy harusnya turun tangan ini Pak Teddy yang begini-begini ini ya. Pak Teddy sih kurang tegas ini. Ini tembak saja Pak Teddy ya, Pak Teddy ya. Luar biasa. Oke, thank you Ben Alexander. Support terus CPZ A Misail Kai. Ya, Six Wing. Oke, saudara. Kita lanjutkan teman-teman yang mau beropini, silakan. Bentar ya, saya kasih. Ini kasih mana nih? Pak Andi sama Pak Teddy mana nih? Pak Andi sama Pak Teddy nih. Waduh. Jangan diam aja dong. Ini Amerika gimana nih? Satellite udah ditangkap belum nih Pak Teddy? Nah bener nih Pak Teddy nih. Pak, iya saya lagi cermati Pak tentang pemahaman tadi bilang ngeri, Pak. tentang konspirasi ya benar. Tapi apakah kita masuk ke ranah teori konspirasi atau ini bukan konspirasi, bukan teori lagi, Pak. Ini sudah terbukti, Pak. Kan suapnya kan sudah terbukti, sudah disidang, sudah keluar 2 rektornya itu kan. Iya. Terus siapa itu Indonesia benar, ini kan sudah jelas. Kemarin kan dari beritanya ternyata seharusnya sudah ada perjanjian damai dengan Israel diplomasi, tapi kan gara-gara tanggal 7 Oktober lempar. Kita lihat berita-berita di Indonesia itu bukan konspirasi, bukan teori lagi, Pak. Itu memang sudah ada jelas konspirasi itu, Pak. Ya benar, Pak. Karena dari konspirasi itu berarti ada diksi-diksi lah, gitu kan. Maksud saya tadi benar, Pak. Dari narasi-narasi saya dukung lah. Karena saya percaya bahwa pejabat-pejabat yang ada di Israel diberikan hikmah, diberikan pengetahuan. Mereka sudah mengetahui secara dini gitu apa yang akan terjadi. Walaupun saya percaya bahwa pejabat-pejabat Israel cuma menggunakan 4 orang itu menggoyahkan United Nation, menggoyahkan dunia. Pertama saya bilang si Hagari, Yoav Gallant, kemudian Benjamin Netanyahu, baru yang satu yang dari UN itu Pak. Cuma 4 orang ini. Ada satu Pak, namanya Pinto. Saya udah lupa ya nama last name-nya ya, saya lupa. Hanya 5 orang ini Pak yang bisa menggetarkan Pinto siapa ya dunia. Pak? Bentar, saya kalau ingat Pak. Pinto ini siapa ya Pak? Ya Pinto yang sering itu Pak, yang dia bawa news di TV, bukan TV7 ya, saya boleh lihat. Setiap yang di hari Australia. dia enggak, dia dari asli Israel. Dari Israel.
Sebentar, Dia mau sebentar. menyampaikan kebenaran-kebenaran apa yang terjadi begitu. Oh, Ini Pinto, hanya 5 Pinto, orang. Dia Ya, bukan wartawan, Pak. Dia itu mahasiswa, Pak. masih oke lah. Iya, itu Hanya dia mahasiswa ya. yang di Amerika, yang dia debat terus itu ya sama orang-orang ya, Pak. Hmm. Ah, Ya, iya Pinto itu ya saya cuman tahu, Pak. ya, Iya. dia cuman narasi-narasi mereka bawakan adalah bukan provokasi, bukan propaganda, artinya mereka menyampaikan yang real apa yang terjadi dan apa yang ingin dilakukan oleh Benyamin Netanyahu untuk meratakan Palestina itu. Itu sudah begitu, Pak, sudah real, sudah rasional, sudah logika. Mereka tidak bersayap. Dengan dalil apapun, PBB mau bicara apapun, tidak terbantahkan. Ya, tidak apapun dunia. Ya, sekarang kita menghadapi istilah konspirasinya itu. Ada apa gitu? Apakah ini suatu perencanaan daripada negara besar agar kebencian negara lain ya kepada Israel itu akan dibutuhkan oleh dua negara, Rusia dan China, contoh begitu. Mereka akan beralih ke mereka. Dan mereka yang akan membela ke Israel, mereka akan negara-negara Eropa dan inilah saya terpikir untuk membagi kekuasaan, alat-alat persenjataan sehingga mudah untuk diperjualbelikan. Ini yang saya maksud dengan sedikit teori konspirasi, ya kan? Kalau masuk ke real, ya ini yang real, yang saya mau bilang di diktenya itu, yang realnya itu, bagaimana saya katakan kemarin, semua media-media Arab itu, kalau mereka mau announce, mau mengatakan pengumuman, mau menyatakan something, itu tidak ada media-media. Coba teman-teman lihat, apakah ada media-media dari Eropa, dari Amerika atau Latin yang bisa seorang wartawan jurnalistik masuk ke sana? Ternyata hanya Jazeera sama berita-berita yang di seputar itu, seputar Islam garis keras yang ada di Arab. Coba Anda perhatikan mic-nya itu. Dan baca mic-nya itu, ada tulisannya di depan. Itu nggak pernah. Kita lihat ada CNN, ada apalagi NBC dan lain sebagainya yang sifatnya global gitu. Oleh sebab itu narasi-narasi ini memang mereka buat sehingga yang bisa memampukan mendengarkan apa yang terjadi di sana hanya orang-orang Arab yang mau mendengar yang ada di Eropa, yang ada di Amerika. Ini yang terjadi, saya bilang tadi, boleh dikatakan tadi sebagai alat konspirasi, media-media yang Pak Paul katakan, menggunakan media. Ya, sambil mereka menggiring membuat suatu kebenaran-kebenaran apa yang dilakukan oleh Hamas itu suatu kebenaran. Nah ini yang jadi persoalan. Dan dirangkumkan dalam satu generalisasi bahwa ini Palestina. Nah, sehingga orang-orang di sini coba membawakan apa yang dilakukan oleh Hamas ini digeneralisasikan ke Palestina gitu. Nah, sehingga timbul, saya bilang tadi timbul sporadis beberapa negara Eropa, Amerika, muncul Islam yang selalu membawa bendera Palestina. Nah, inilah yang saya bilang sedikit ada konspirasi sehingga kita ini bimbang. Anak-anak kita juga di Amerika, dia langsung bicara Palestina. Anak saya, dia marah kepada Israel. Tapi karena anak-anak ini tidak, Amerika ini saya tidak tahu, sudah terkooptasi dengan newsnya itu, maka mereka terlena gitu. Tidak mau melihat suatu kebenaran. Ya, artinya saya di sini menyampaikan mereka menggiring apa yang dilakukan Hamas itu merupakan suatu kebenaran gitu. Dan dirangkumkan dalam generasi Palestina itu. Nah, tetapi itu suatu kejahatan yang dilakukan oleh media. Contohnya, teman-teman di sini sering mendengar BBC News, Voice America News, CNN News, Detikcom. Semua mereka menggiring kesalahan-kesalahan itu. Kemudian kita lihat Retno selalu mau menyampaikan dieksploitasi ke media-media nasional. Bagaimana membenci Israel dan lain sebagainya. Dan ini semua bagian dari sistem konspirasi. Saya percaya itu. Sekarang kita mau lihat kebenarannya di mana gitu. Kebenaran itu adalah suatu, saya selalu bilang, angka-angka kita bisa dustai. Tapi kenyataan tidak bisa. Kenyataannya
Tidak ada satupun negara yang mampu mengalahkan teknologi, ekonomi, politiknya, ilmu pengetahuannya Israel sampai sekarang ini. Inilah yang menjadi kenyataan. Oleh sebab itu saya percaya sia-sialah orang Indonesia itu atau negara Indonesia itu membenci kepada bangsa Israel. Lebih baik marilah kita bersahabat dengan mereka. Jangan saya mau menyampaikan kepada aparat negara, mau siapapun, jangan ada kebencian lah. Tolonglah saya mau sampaikan kepada pejabat siapa aja di negara kesatuan Republik ataupun rakyat Indonesia. Jangan di-framing dengan kebencian. Kalau Anda mulai di-framing dengan kebencian, disitulah kemunduran negara kita. Disitulah kemunduran personal pribadi kita. Oleh sebab itu kita harus berpikir positif. Berkawan, bersahabatlah dengan beberapa community. Dengan semua community, dengan semua negara. Dilihat satu pandangan yang positif. Jangan negatif. Kalau ingin maju. Nah inilah pemahaman saya tentang pemahaman konspirasi dan dikte suatu negara, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Andi, saya senang juga. Kalau brainwashing udah sejak umur 5 tahun di pesantren di madrasah. How do you gonna change that? Change that? Gimana mau ganti mereka? Uteknya udah begitu. Kita keluar nggak ada yang dengerin.